Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten-konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di market Indonesia dan juga di market regional Asia pada hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2020. Seperti perkiraan kami pada market outlook tadi pagi, di mana kami memprediksi bahwa IHSG hari ini akan berada di dalam teritori hijau, maka hari ini memang betul IHSG berada di dalam teritori hijau dengan dibuka dengan sempat membentuk gap up ya ke 5004.396 dan titik tertingginya ada di 5023.894 dan titik terendahnya sempat di 4992.482 dan akhirnya ditutup di 4999.221. Jadi IHSG mendapatkan kenaikan sebesar 0,82% atau 40,452 poin. Jumlah transaksi juga meningkat cukup banyak dari kemarin yang hanya sekitar 5 triliun. Hari ini naik ke 7,1 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat, tercatat 281 saham menguat dan 129 saham yang mengalami pelemahan. Dan ini adalah penguatan hari kedua berturut-turut untuk IHSG, di mana tanggal 5 mengalami penguatan 0,65% dan hari ini mengalami penguatan kembali 0,82%. Sedangkan investor asing kembali meneruskan aksi jualnya. Hari ini tercatat investor asing mencatatkan penjualan total 258,37 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat kurs rupiah, maka kurs rupiah hari ini kembali sesuai dengan apa yang kami utarakan tadi pagi, bahwa DXY atau dolar indeks kembali melemah dan rupiah pun terlihat sepertinya kembali perkasa ya. Padahal bukan rupiahnya yang jadi kuat, US dollarnya yang melemah. Dan setelah sempat beberapa hari yang lalu tembus ke angka 15.000, hari ini kurs rupiah ada di 14.706 rupiah atau US dollar melemah 191 poin atau 1,27%. Dan harga emas di pasar spot saat ini adalah 1910.15, sedangkan kalau dirupiahkan adalah 903.235. Dan perlu diketahui ini adalah harga beli dari pihak Antam, di mana harga jual, jadi ketika Antam menjual kepada kita harganya lebih mahal 110.000 rupiah. Dan tentu saja ada isu yang cukup marak dari dalam negeri mengenai UU Cipta Karya atau Omnibus Law, yang banyak pihak mengatakan akan membawa IHSG bisa naik ke atas dengan banyaknya investasi, menguntungkan saham-saham properti. Nah, sebaliknya juga ada juga yang pesimis karena 1-3 hari ke depan akan banyak demonstrasi dari buruh yang menolak RUU Cipta Karya atau RUU Omnibus Law yang memang sudah bukan RUU lagi, sudah disahkan ya. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, yang paling banyak tetap TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk, net foreign sale 95 miliar, dan hari ini tidak mengalami perubahan harga, tetap di 2.650.
Padahal kalau kita lihat di tadi pagi, Telkom di Amerika atau TLKM NYSE mengalami kenaikan 1% lebih ya, tapi Telkom di Indonesia malah tidak bergerak. Sedangkan yang kedua, net foreign sale terbanyak adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk, net foreign sale 50,3 miliar, tapi masih naik sahamnya Rp30 atau 0,95% ke 3.190 ya. Kemudian yang ketiga ada Antam, Aneka Tambang Tbk, net foreign sale 16,5 miliar dan harganya tidak berubah, tetap di 720. Yang keempat ada Astra International Indonesia, net foreign sale 15,9 miliar, tapi sahamnya tetap naik 1,32% atau positif 60 poin atau 4.620. Dan yang terakhir ada Adaro Energy Tbk atau Adro, net foreign sale 14,3 miliar dan tidak mengalami perubahan harga, tetap di 1.125. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah Bank BCA atau BBCA, net foreign buy 159,7 miliar. Dan BCA sendiri hari ini naik 900 poin atau 3,26% ke 28.500. Yang kedua ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, net foreign buy 42,4 miliar, positif 150 poin atau 2,8% ke 5.500. Yang ketiga ada MNCN, Media Nusantara Citra Tbk, net foreign buy 27,5 miliar, mengalami kenaikan 95 poin atau 13,1% ke 820. Yang keempat ada ERAA, Era Jaya Swasembada Tbk, net foreign buy 3,3 miliar, positif 15 poin atau 0,98% ke 1.545. Dan yang terakhir adalah MCAS atau MCAS Integrasi Tbk, net foreign buy 2,2 miliar, positif 5 poin atau 0,26% ke 1.955. Demikianlah 5 buah saham yang paling banyak dibeli atau dijual oleh investor asing. Sedangkan kalau kita melihat bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo hari ini ditutup mengalami kenaikan 121,590 poin atau 0,52% ke 23.433,731. Sedangkan HSI atau Hang Seng Index Hong Kong mengalami kenaikan 0,9% atau 212,871 ke 23.980,650. Sedangkan Straits Times Index Singapura mengalami kenaikan 0,54% atau 13,6 poin ke 2.530,830. Sedangkan IHSG mengalami kenaikan 40,452 poin atau 0,82% ke 4.999,221. Sedangkan LQ45 menjadi indeks yang paling tinggi kenaikannya mungkin se-Asia ya, dengan kenaikan 9,076 poin atau 1,2% ke 764,161. Selamat untuk LQ45 yang menjadi juara se-Asia. Kemudian kalau kita lihat market Amerika saat ini, Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 37 poin, tipis saja atau 0,13% ke 27.958. Jadi koreksi wajar. Juga kalau kita lihat market Eropa saat ini adalah juga dalam teritori merah kecil, merah tipis. Setelah DAX Frankfurt atau GDXI mengalami penurunan 43,819 poin atau 0,34% ke 12.782,230. FTSE 100 Index London atau indeks dari negara Inggris mengalami penurunan 32,680 poin atau 0,55% ke 5.909,600. Lalu bagaimana dengan IHSG besok? Setelah dua hari kenaikan berturut-turut yang lumayan, kami memprediksi besok akan ada
sedikit penurunan atau koreksi minor, karena kami lihat Amerika dan Eropa pun kemungkinan akan koreksi tipis. Dan juga ada isu demonstrasi. Dan selain itu hari Rabu sering dipakai untuk banyak player untuk membereskan settlement ya, atau marginnya. Jadi kemungkinan ada beberapa saham yang dilepas, dan bisa juga ada aksi profit taking setelah 2 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Jadi prediksi kami untuk esok adalah 55% berada dalam keadaan merah tipis. Jadi ini belum fix, belum final. Kita masih menunggu lagi bagaimana perkembangan market Eropa dan market Amerika nanti malam. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.